sini berubah nih. Menjadi seperti ini. Nah, jadi footnote gitu, angka 1, angka 2, angka 3. Kita lihat ke bawahnya, ini sudah otomatis seperti ini. Kita tidak usah ribet-ribet manual gitu ya. Termasuk udah ada halamannya nomor berapa. Di daftar pusaka tetap. Tapi di sini menjadi otomatis. Sebelum menonton video ini, silahkan klik like, subscribe, dan klik tanda loncengnya untuk mendapatkan info terbaru seputar tutorial Mendeley ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton video-video sebelumnya mengenai Mendeley. Yang belum tonton, silahkan tonton dulu ke belakang bagaimana melakukan instalasi, apa itu Mendeley, lalu bagaimana melakukan instalasi plugin pada Microsoft Word. Nah, di video kali ini, video yang keempat tentang Mendeley ini, yaitu video terakhir, bagaimana cara menggunakan aplikasi Mendeley itu sendiri. Ini video intinya lah ya. Di sini Mendeley Desktop sudah saya buka, lalu di sini ada beberapa jurnal yang sudah saya download. Lalu saya masukkan ke Mendeley Desktop ya. Ada beberapa cara memasukkan artikel yang sudah kita download dalam bentuk PDF ataupun yang lainnya, bisa menggunakan ini, klik add file, PDF mana yang mau dimasukkan, atau juga bisa dengan add folder. Nah, jadi kita membuat sebuah folder yang isinya bahan referensi yang akan kita gunakan sebagai kutipan, lalu dibuat di dalam satu folder, maka di situ add folder bisa. Lebih bagus sih seperti itu. Atau juga ada watch folder, jadi mengawasi folder. Jadi dalam folder itu setiap ada PDF atau setiap ada artikel, maka otomatis masuk ke sini. Dan yang terakhir, yang terakhir ini yaitu ada add entry manually. Artinya menambahkan dan memasukkan secara manual. Ini untuk apa? Ini sangat berguna untuk memasukkan di luar daripada yang tidak ada soft filenya, yang tidak ada PDF-nya. Contohnya misalkan untuk buku. Nah, untuk buku pun bisa. Cara memasukkannya melalui add entry manually. Nah, tinggal di sini nanti pilih tipenya apa, jurnal artikel kah? Kalau buku silahkan buku. Jadi nanti untuk mendaftar pustaka, untuk citasi atau kutipan itu sangat mudah, tinggal cari sudah ada. Jadi kita berusaha untuk memanage semua bahan referensi yang ada dimasukkan ke dalam Mendeley Desktop ini. Ada cara yang paling simpel yaitu tinggal drag and drop. Bisa memindahkan saja dari yang sudah ada, dipindahkan ke sini langsung seperti ini bisa. Oke, selanjutnya fungsi dari Mendeley Desktop ini yaitu selain sebagai reference manager, juga bisa digunakan sebagai PDF reader atau untuk kita membaca. Ini sangat mudah, saya praktekkan contohnya seperti ini, ada jurnal tentang the effect of group investigation. Nah, di sini kan ketika diklik muncul di sini detailnya ya. Author, B. Untoro, jurnalnya jurnal apa, volume, issues, lalu ada halamannya dari halaman berapa, abstrak di sini muncul juga detailnya. Termasuk di sini katalog IDS dan yang lainnya itu sudah lengkap di sini. Nah, artinya sudah otomatis terbaca oleh Mendeley Desktop ini sehingga kita bisa melihat lebih detail tentang artikel jurnal ini untuk sebagai bahan referensi kita. Nah, lagi-lagi tadi fungsinya sebagai PDF viewer. Kita coba klik 2 kali di sini. Klik 2 kali. Nah, maka muncul seperti ini. Saya besarkan ya. The effect of group investigation and learning style on student writing of analytical exposition. Oke, kita coba lihat. Nah, kita baca. Di sini kita enak bisa membaca seperti halnya kita membaca buku. Sebagaimana penjelasan saya yang sebelumnya bahwa sebagai PDF reader, Mendeley Desktop ini juga bisa membuat highlight. Nah, kita bisa memberikan highlight atau menandai dan memberikan komen. Misalkan begini, saya coba blok ini, based on the aspect involved in writing processes, bla bla bla. Nah, ini sampai sini. Oke. Lalu kita klik kanan, kita klik highlight. Ini yang di video sebelumnya saya ceritakan, kalau kita baca buku kan ingin menandai menggunakan stabilo. Nah, ini di highlight namanya, seperti ini. Lalu kita bisa kasih komentar. Di sini kita bisa add note,
Misalkan tulisannya bla 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 misalkan. Oke, jika sudah, maka nanti kita bisa melihat ini komentarnya komentar apa. Seperti itu. Atau yang mana dari artikel jurnal ini yang mau Anda kutip boleh dimasukkan. Seperti itu ya. Itulah fungsi Mendeley sebagai PDF reader. Kita bisa melakukan highlight, bahkan antar tim researchers atau kita misalkan melakukan penelitian kelompok, kita bisa berbagi file ini, lalu kita bisa masing-masing menandai, oh yang dari peneliti yang satunya menandai ini, menandai ini. Ini sangat mudah. Kalau ingin menghapus, kita klik ini, delete this note. Kalau ingin menghapusnya, kita delete highlight. Oke, seperti ini. Kita baca, ada yang mau ditandai lagi, silahkan di highlight saja. Itu fungsinya. Saya beritahukan cara-caranya saja. Jadi ketika kita ingin membaca, kita klik 2 kali, maka muncul ini di tab baru ya. Jadi ini library, dan ini tab barunya seperti ini. Kita bisa baca artikelnya, dan silahkan pilih beberapa tulisan yang ingin Anda highlight untuk ditandai gitu, untuk citasi. Oke, itu sebagai PDF reader. Nah, selanjutnya kita langsung ke Microsoft Word karena kita ceritanya sedang menulis sebuah karya ilmiah, dan pada Microsoft Word ini kita sudah install plugin Mendeley sehingga kita tahu bagaimana kemudahan si Mendeley itu. Oke, kita coba ke Microsoft Word. Nah, ini Microsoft Word. Ini contohnya seperti ini. Di dalam jurnalnya itu saya mengutip. Misalkan tulisannya seperti ini. Anggaplah ini tulisan dari kutipan saya dari jurnalnya ya. Nah, ini adalah contoh kutipan pertama dari salah satu jurnal yang ingin saya kutip tulisan di artikelnya. Tentunya ketika kita mengutip dari tulisan tersebut ya dengan menggunakan bahasa kita sendiri, tidak menggunakan kutipan langsung karena bisa terkena plagiasi, bisa-bisa terkena plagiasi oleh software Turnitin. Oke, setelah itu, maka ini kan kutipan nih. Nah, kita coba masuk ke menu reference. Di menu reference ini, di sini sudah ada Mendeley Insert Citation. Maka kita klik Insert Citation. Oke. Cari siapa penulisnya misalkan. Oke, kita klik insert. Misalkan tadi Untoro, Bambang Untoro, The Effect of Group Investigation, lalu kita klik OK. Nah, maka muncul di sini Untoro 2016. Lalu ketika kutipan ini muncul, maka kita langsung ingin masuk ke daftar pustaka. Maka kita sudah coba membuat daftar pustakanya. Nah, lalu kita klik di sini insert bibliografi. Kita klik. Nah, maka nanti secara otomatis dia akan seperti ini. Terlihat gitu ya. Oke. Ini untuk contoh pertama. Nah, selanjutnya saya akan memberikan contoh yang kedua dari kutipan jurnal lain misalkan. Jurnal lain menurut bla 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 bla. Kita coba lihat. Dari Instructional Journal of Instruction, International Journal of Instruction. Oke. Nah, maka formatnya seperti ini. Barwani and Al-Makhlafi 2013. Kita lihat di bibliografinya sudah otomatis di sini masuk, ya. Kenapa Barwani ini ada di paling atas? Karena daftar pustakanya menyusun sesuai dengan alfabetis dari A dulu sampai terakhirnya Z. U kan di bawah. Oke. Ini contoh kutipan yang kedua. Saya ingin mengutip selanjutnya dari yang ketiga. Misalkan yang ketiga kita klik insert, kita klik OK salah satu. Di sini maka langsung muncul Nauri et al. 2014. Kita lihat di daftar pustaka, ya kan? Sesuai. Dan ini Nuari ada di kedua karena alfabetis. Sesimpel itu. Jadi akan minim kesalahan ketika kita menggunakan aplikasi Mendeley ini, apalagi di-plug-kan ke dalam atau di-plug-in Microsoft Word gitu. Dipasang di Microsoft Word. Nah, selanjutnya yang harus kita ketahui yaitu dari Mendeley yang ada di Word ini atau yang Mendeley ini yaitu style. Saya akan jelaskan apa itu style. Jadi style itu yaitu gaya penulisan kutipannya, gaya penulisan daftar pustaka. Itu juga
masing-masing publisher, jurnal, masing-masing perguruan tinggi atau institusi dalam melakukan kepenulisan karya ilmiah, mereka punya style masing-masing atau gaya menulis masing-masing gitu. Jadi tidak semuanya sama seperti ini. Untoro, 2016, ada juga Untoro titik 2 2016, ada juga yang berbeda lagi macam-macam. Nah, di sini style ini ada banyak nih ya. Ada American Political Science Association, American Psychology. Kebetulan saya menggunakan apa yang edisi ke-7. Nah, seperti ini contohnya. Lalu selanjutnya ada Chicago, IEEE, Modern Humanity, dan yang lain sebagainya. Lalu gimana kita ingin melakukan pengutipan tapi menggunakan footnote gitu. Nah, footnote itu gayanya itu apa? Silahkan dicari. Setahu saya kalau footnote itu kalau di Mendeley dan di Zotero dan yang lainnya itu menggunakan gaya kepenulisan Turabian biasanya. Di sini saya sudah install Turabian edisi ke-8, full note tentunya. Nah, coba saya akan tekan ini, nanti di sini akan berubah. Kita klik Turabian. Nah, maka di sini berubah nih. Menjadi seperti ini. Nah, jadi footnote gitu, angka 1, angka 2, angka 3. Kita lihat ke bawahnya, ini sudah otomatis seperti ini. Kita tidak usah ribet-ribet manual gitu ya. Termasuk udah ada halamannya nomor berapa. Di daftar pusaka tetap. Tapi di sini menjadi otomatis. Nah, demikianlah teman-teman bagaimana menggunakan Mendeley ini sebagai sebuah aplikasi tambahan dalam melakukan manage terhadap referensi apa yang mau kita tulis gitu. Jadi beberapa referensi bisa termanage dengan baik, bahkan ini akan memudahkan kita agar tidak melakukan kesalahan, mungkin lupa dan lain sebagainya gitu. Jadi di sini sekali lagi ada gaya kepenulisan, masing-masing jurnal, masing-masing perguruan tinggi mempunyai kebijakan gaya kepenulisannya tersendiri. Jadi dilihat, kalau misalkan di perguruan tinggi ya pedoman penulisan skripsinya seperti apa, menggunakan gaya penulisan seperti apa, atau tesisnya seperti apa, disertasinya seperti apa, itu bisa diikuti. Tapi rata-rata tidak jauh dari seputar gaya penulisan yang sudah ada di Mendeley ini. Ini pasti sudah tersedia gitu. Jadi jelas bahwa aplikasi Mendeley ini dapat membantu supaya kita lebih fokus ke penelitian, tidak diribetkan dengan gaya penulisan pengutipan dan lain sebagainya, sudah tersedia di aplikasi Mendeley ini. Selain Mendeley ada juga seperti Zotero, itu sama bagusnya. Dan masing-masing mempunyai kekurangan kelebihan. Seperti itu kiranya penggunaannya. Baik, saya kira cukup jelas penggunaan Mendeley sebagai reference manager dan juga sebagai PDF viewer. Banyak tadi fungsinya, bisa meng-highlight dan lain sebagainya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Silahkan tonton lagi dari awal jika belum tahu cara melakukan instalasi dan yang lainnya, apa itu Mendeley dan yang lainnya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Terima kasih. Sampai jumpa di tutorial yang lain selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan klik like, subscribe, dan klik tanda loncengnya untuk mendapatkan info terbaru seputar tutorial Mendeley ini.